Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Felix Lau. Saya dari kelas 5 MB5. Saya akan menjelaskan apa itu rasio keuntungan atau profitability ratio. Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh pihak manajemen. Rasio keuntungan digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan. Nah, ada 3 perhitungan profit margin, yaitu yang pertama gross profit margin atau GPM, yaitu laba kotor bagi penjualan kali 100%. Nah, di sini laba kotor 1,027491 bagi penjualan 9,390,935 kali 100% sama dengan 11%. Nah, yang kedua yaitu profit margin atau PM, yaitu EAT bahagi penjualan kali 100%. Di sini EAT 398,638 bahagi penjualan 9,390,935 kali 100% sama dengan 0,4%. Nah, yang ketiga ada net profit margin atau NPM, yaitu EBIT bahagi penjualan kali 100%. Nah, di sini EBIT 536,720 bahagi penjualan yaitu 9,390,935 kali 100%, totalnya 0,5%. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki keuntungan yang lumayan besar. Selanjutnya return on assets, sering disebut juga sebagai rentabilitas ekonomis, yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, rumusnya EBIT bagi total aktiva kali 100%. Nah, di sini EBIT 536,720 bagi total aktiva 29,215,425 kali 100% sama dengan 0,1%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 0,1%. Return on equity, sering disebut juga rate of return on net worth atau rentabilitas modal sendiri, yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Nah, di sini EAT bahagi modal sendiri kali 100%. EAT di sini 398,638 bagi modal sendiri 21,986,094 kali 100% sama dengan 0,2%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,2%. Nah, selanjutnya ada return on investment. Return on investment atau ROI yaitu merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba bersih setelah pajak, yaitu EAT. Nah, di sini EAT bahagi investasi kali 100%. Di sini EAT 398,638 bahagi investasi 346,201 kali 100% sama dengan 115%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 115%. Nah, earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Nah, laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT. Nah, di sini EAT bagi jumlah lembar saham. Nah, EAT di sini 398,638 bagi 1,924,688,333 sama dengan Rp 0,002. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Astra Agro Lestari ini masih termasuk perusahaan sehat karena perusahaan ini masih memiliki keuntungan walaupun dengan jumlah yang sedikit menurut laporan laba rugi tahun 2023.